jahitnya ya pakai ini. Video Kalau bilang klaim biasanya kalau misalnya itu tuh dia lebih tipis kan, lebih tipis lebih panjang. Cuma nggak ada contohnya, kalau kemarin sih ada tuh lebih tipis lebih panjang kita pakai kalau misalnya emang kalau ada perdarahan pada itunya, pembuluh darahnya harus ditutup dulu, diikat dulu, diklaim dulu, pakai itu baru ya. Pakai klaim ikat baru jahit gitu permukaannya. Ya pakainya ini napudernya. Napuder terus apalagi alatnya? Benang. Benang. Benang tuh ada Benang wol. dua jenis ya. Benang ada dua jenis, Kan yang bakal bisa jadi jaringan dan yang harus diangkat lagi ya. Oke. Nih kalau yang jadi jaringan nih ke salah satu mereknya ini nih, CapGuard nih ya. Salah satu CapGuard. CapGuard ya. Dia biasanya bentuknya warnanya kayak gini nih, warnanya putih atau kuning gini ya, permukaannya lebih kasar dibanding yang benang yang harus diangkat ya, lebih kasar. Biasanya kalaupun kalian nemuinnya bukan merek ini, bukan merek CapGuard gitu ya, kalian baca aja ininya apa namanya, keterangannya di sini. Biasanya itu kalau yang menyerap jaringan jadi jaringan itu keterangannya absorbable di situnya tuh. Di sini ada keterangannya tuh absorbable tuh. Nah ini nanti jadi jaringan nih absorbable. Sebaliknya kalau misalnya yang harus diangkat lagi biasanya non absorbable tuh. Tapi ada juga benang yang absorbable garis miring non absorbable. Jadi mau diangkat bisa, mau dibiarin juga bisa ya. Nah, kalau untuk benang dalam ini biasanya dipakainya di mana? Untuk apa? Untuk luka yang kayak gimana gitu. Untuk luka operasi juga nggak melulu pakai ini sih sebenarnya, nggak ada juga luka operasi yang akhirnya benangnya harus diangkat juga ada. Biasanya benang dalam ini dipakai kayak misalnya luka robek di area dalam mulut gitu ya, area dalam mulut kita hacking biasanya pakai ini nih, jadi nggak perlu diangkat lagi ya. Dan emang repot juga sebenarnya untuk nge-affecting kalau misalnya di area dalam mulut ya, biasanya digusi pakai ini nih. Atau kalau ada luka-luka yang lukanya dalam ya, misalnya kayak traumanya di area femur gitu. Femur itu kan ini banget kan, dalam banget gitu kan. Jadi kita ngejahitnya itu jadi 2 kali jahitan menggunakan benang dalam dan benang luar ya. Pakai benang dalam misalnya ini nih, ini area femur nih ya, ini femur, ini permukaan kulitnya doang nih, ini permukaan kulitnya kan, ini permukaan kulitnya yang kebuka nih, tapi ini bagian dalamannya, jaringan dalamnya nih. Ini yang tadinya kepisah nih, ini kan kepisah, ini harus kita jahit dulu nih pakai benang dalam nih ya. Karena kepisah gini harus kita jahit dulu pakai benang dalam biar rapat, nggak bisa kita jahit langsung permukaan kulitnya aja ya, penyembuhannya bakal lama karena bagian dalamnya masih tetap kebuka tuh. Makanya yang bagian dalam kita jahit pakai benang dalam tuh, dijahit sampai ininya rapet nih, sampai ininya rapet tuh ketutup, baru permukaan kulitnya pakai benang luar ya. Nanti yang diangkat yang benang luar ya, ini benangnya. Terus selain benang apalagi ininya, jarumnya nih ya. Jarum juga sama, jarum juga ada beberapa ukuran ya. Ada ukuran yang gede, ada yang ukuran yang kecil, tergantung penggunaannya juga. Kalau penggunaannya yang sifatnya memerlukan keestetikan gitu ya, kayak misalnya di area wajah gitu ya, pakainya yang kecil tuh ya, pakainya jarumnya yang kecil yang minim trauma, jadi biar nggak terlalu membekas gitu. Tapi kalau permukaannya kasar kayak di mana luka, kayak di area mana yang permukaannya kasar ya, kayak di telapak kaki, di kulit kepala, itu pakai ukuran yang gede aja ya. Nah biasanya benang dan jarumnya kalau sekarang ini produk itu, setiap produk benang dan jarumnya itu udah jadi satu gitu, udah gini tuh. Ini kalau misalnya putus udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau dulu masih ada yang misah gitu, benang dan jarumnya gitu ya. Terus apa lagi tuh? Apalagi nggak apa-apa, nggak usah ragu. Lidocain Ya, sweet untuk anestesinya pakai lidocain ya. Lidocainnya isinya berapa? Iya kan di bius. Kalau di bus Isinya berapa? 2 mili. 2 mili ya, 2 cc. Di sini nggak ada dosisnya sih. Kalau nggak salah dosisnya ini 40 mg per 2 ml ya. 40 mg nih bisa satu ampul nih. Isinya 2 cc. Jadi tiap 1 cc mengandung berapa miligram? Nih, ini ada 2 cc nih. Ya kan? Ya nggak 2 cc, bener nggak? Ya, ada tulisannya ya. 2 ml atau 2 cc kan.
ini 40 mg nih, 40 mg lidocaine ya. Berarti tiap satu sesinya mengandung berapa miligram? 20. 20 ya. Terus pertanyaan lagi, seberapa banyak kita pakai ini lidocaine untuk anestesinya? Seberapa banyak? Secukupnya, sesuai luas lukanya ya, sesuai luas lukanya. Enggak, kalau lukanya lebar ya kita makainya juga banyak ya. Kalau misalnya jenis luka yang kayak gini dari ujung ke ujung sini nggak cukup untuk satu doang ya. Ya jadi ini butuhnya bisa jadi 5 atau 6 nih ya, bisa jadi 5 atau 6. Apa nggak takut overdosis? Nggak akan overdosis ya. Karena ini kan sifatnya kan untuk anestesi lokal ya kan, bukan anestesi kayak di kamar operasi dibuat tidur gitu ya. Jadi kalau ini enggak ya, karena anestesinya lokal di luar. Nah, untuk anestesinya sendiri sebenarnya nggak ada guideline harus gimana gitu ya. Kalau jenis luka kayak gini, kalau saya biasanya untuk meminimalisir nusuk-nusuknya itu biasanya saya cuma misalnya luka kayak gini saya buat di 2 titik aja di sini dan di sini nih ya, di sini dan di sini. Luka tusuknya saya buat di sini, satu masuk, ini masuk ke dalam ya, ini saya masuk ke dalam biar kelihatan aja, ini jadi tampilan dari luar, ini masuk ke dalam sambil dorong, ini lidocaine-nya sambil ditarik tuh, sambil dorong, jadi di sini ke anestesi ya. Terus bagian sini ambil, kalau habis ambil lagi bagian sini sampai mentok jarumnya, terus tuh saya mundur. Jadi yang udah ke anestesi di area mana? Area sana. Area sini ya, sini doang kan, berarti sininya belum. Sini sama, sambil tarik mundur sama tuh. Jadi cuma di 2 titik aja saya biasanya, daripada harus dari luas kayak gini, misalnya kita tusuk masukin, terus lepas tusuk masukin, lepas tusuk masukin, ini kan harus berkali-kali ya maksud tusuknya pasiennya gitu. Jadi kalau saya biasanya tekniknya kayak gitu, tapi sebenarnya ya nggak ada ini sih, nggak ada hukum pastinya ya, nggak ada. Tapi kalau saya biasanya kayak gitu biar nggak berkali-kali nusuknya, cukup di situ aja, sisi kanan kiri atas bawah gitu ya gitu. Terus apa lagi tuh yang kelihatan aja, apa lagi? Kasar. Terus apa lagi? Bengkok. Terus sekarang rentang butuh nggak butuh ya. Sama untuk sebelum melakukan anestesi dilakukan disinfektannya ya. Cuma nggak ada kan ya di sini ya. Nah, di sini nggak ada, sama disinfektannya. Persiapan alatnya itu, kalau terus untuk teknik ini sendiri yang bakal kita pelajari, untuk teknik hackingnya sendiri kita lakukan teknik dasar aja, teknik dasar nge-acting. Jadi ditusuk dari area sini ke sini untuk nyambungin 2 jaringan terpisah ini, sini ke sini, dibuat simpul ya. Tadi sebenarnya sekilas sudah saya jelasin sih. Kalau di kamar-kamar operasi biasanya mereka itu ngejahitnya itu tekniknya kayak pakai jelujur gitu. Jadi dibuat simpulnya cuma 2 doang nih. Cuma ada simpul di sini, di ujung kanan dan di ujung kiri tuh. Ya di sini ya rapat nih. Biasanya kalau teman-teman nanti ngeliat ada temennya atau saudaranya yang luka pos operasi, pasti ngeliat lukanya sekarang itu kayak gitu, cuma ada luka jahitan di ujung dan ujung sini. Di sini nggak ada benangnya nih, di sini nggak kelihatan benang tapi rapat di sini karena dia ngejahitnya itu di bagian dalam sininya, bagian dalamnya di lipatan ininya, permukaan kulitnya gitu. Kalau kita kan ngambil dari luar keluar gitu ya. Kalau di Oka setelah disimpul di ujung, dibuka dikit, diambil dari dalam sini, nanti zigzag yang di sini angkat dikit, diambil dalam sini, ambil dalam sini gitu, kanan kiri, nanti tarik nanti dia kan akan ngerapat gitu, baru disimpul di akhir. Nah kalau kita ini aja sederhana aja, karena itu bisa dilakukan kalau lukanya jenisnya
simetris gitu, lurus ya, lurusnya simetris itu baru bisa dilakukan. Tapi kalau belok-belok itu ya jelas nggak bisa ya. Kayak misalnya kalau pas kasus di IGD kan jarang gitu, lukanya kan pasti kemungkinan besar ya berantakan. Jadi kita standar aja, jadi dibuat hacking di sini simpul, sini simpul, atau sini simpul, sini simpul, sini simpul gitu. Oke ya. Jadi mulai, sebelum memulai apa ya, doa ya udah, apa, cuci tangan dulu apa komunikasi dulu? Komunikasinya gimana? Assalamualaikum. Ibu, nama saya Kawat Sabila. Saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan hacking atau menjahit luka ibu. Tujuannya supaya Nggak tahu tujuannya apa. menutup luka ibu gitu ya, untuk waktunya kurang lebih berapa 15 menit. Ya intinya nggak usah kepedean kita sebutin waktunya 15 menit beres ya, karena ya waktunya tentatif sudah seberesnya aja. Yang penting kesediaan si pasiennya bersedia, itu yang paling utama. Dan jangan lupa untuk validasi si pasiennya, validasi lihat namanya, dari hilang namanya kan. Terus setelah komunikasi cuci tangan 6 langkahnya gimana? Coba cuci tangan 6 langkahnya gimana? Sat 2 hingga dibuka salah jarinya, terus 4, 5, 6. ya betul. Setelah cuci tangan, Siapkan alat. ya udah, alatnya tadi udah kita siapin ya udah. Terus lakukan disinfektan dulu ya, terus lakukan anestesi sesuai yang tadi saya jelasin tadi ya, anestesi. Nah di anestesi, setelah beres kita anestesi, tusuk, nggak bisa tuh kita langsung hacking. Biasanya ditunggu dulu ya 2-3 menit lah, paling nggak 3 menit ke atas tuh, jadi biar efek ini bekerja dulu ya. Dan anestesinya sendiri itu kan berbeda-beda ya Pak, bisa jadi bertahan lama, bisa jadi enggak gitu. Misal setelah sebelum mulai saya disinfektan, saya lakukan anestesi ya kayak tadi. Di sini tusuk, udah beres semua, udah teranestesi, saya mulai hacking dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Udah di sisi sini udah, terus saya mulai lagi dari sisi sini, mulai kesakitan si pasiennya. Aduh. Ya bisa jadi efeknya udah habis. Kalau emang pasiennya kesakitan, ya kita tambahin lagi anestesinya. Kita tanya ya Pak, sakit di sini, sakit. Di sini sakit Pak? Enggak. Di sini sakit Pak? Sakit, tambahin. Sini sakit Pak? Nggak usah gitu ya. Jadi memungkinkan saat kita pengerjaan setelah sekian lama efeknya tuh habis ya, jadinya kesakitan ya. Kayak saya sendiri tuh pengalaman kemarin cabut gigi tuh, saya disuntik lidoknya ini di bagian gusinya. Itu kerasa hampir kurang lebih 1 jam tuh, kerasa muka tuh kayaknya kebas gitu, kayak baal tuh kurang lebih 1 jam. Tapi kan orang lain ya bisa jadi beda-beda gitu ya, jadi sesuai ini aja, sesuai kondisi. Nah untuk tekniknya sendiri mana tadi? Mudah-mudahan cukup nih. Ada berapa sih ini? Ini yang belum? 20-an. Mudah-mudahan cukup nih ya 2 ya. Yang ini sambil bukan? Bantu. Oh ya lupa tuh. Ini handscoon-nya ya kan? Handscoon itu kan disinfektan kan, kita cukup pakai handscoon yang bersih aja ya kan. Nanti saat pengerjaan pakai handscoon yang steril. Taruh, anggaplah ini handscoon yang steril nih. Handscoon steril yang kayak gini nih ya. Tapi sayang jadi buka. Udah ini aja nih. Anggap ini handscoon yang steril, coba pakai gimana? Dari dalam apa luar? Dilipat dulu boleh nggak Pak? Nggak boleh.
Tapi emang ini biasanya terlipat sih kayak gini. Iya. Itu kamu pegang luarnya berarti tadi. Enggak bapak, Hah? kelipet kan. Ya. Lupa. Terus luarnya apa dalamnya? Luarnya. Karena ini steril sama dia luar. Oke, nih, udah cukup. Kita coba luka yang di sini ya. Ini juga yang panjang ini. Ini sebenarnya juga sama nih. Nggak ada guideline-nya gitu, nggak ada keharusan saya harus mulai dari mana, dari sisi sini, dari sisi terjauh atau dari tengah-tengah. Tapi kalau saya biasanya ngerjain ambil dari posisi tengah gini nih, biar lebih simetris kalau buat saya ya. Biar lebih simetris nanti di akhir pengerjaan biasanya saya ambil dari tengah gitu. Tengahnya lagi, jadi tinggal ngelengkapin aja kanan kiri. Karena kalau misalnya saya ngerjain dari sisi sini, dari pinggir, nanti ketika di akhir ternyata di sini ada yang lebih panjang gitu, itu agak repot kan harus ini. Jadi saya biasanya biar simetris ambil dari tengah dulu gitu ya. Itu saya. Kalau teman-teman mau ngerjainnya dari sisi mana ya terserah aja, bebas aja, ada ini. Yang penting rapi. Ya. Sama pinset juga nggak ada keharusan untuk menggunakan pinset ya. Kalau permukaan lukanya jauh ya barangkali dibutuhkan pinset. Tapi kalau kayak gini, ini kan bisa sekaligus tusuk nih ya, bisa sekali tusuk tanpa pinset juga bisa nih. Ini kurang ini nih, alasnya kurang. Ini sekali tusuk nggak bisa. Langsung masuk lagi ya kan, tanpa pinset bisa kan sekali tusuk, atau mau pakai pinset juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai pinset ya dipakai pinsetnya, jangan cuma aksesoris doang gitu. Kalau mau pakai pinset ya angkat permukaannya, tusuk, angkat lagi permukaannya, tusuk gitu ya. Oke. Kalau udah nongol udah tinggal tarik aja ya. Tinggal tarik. Boleh dipegang ya, atau mau pakai pinset silakan. Tapi kalau misalnya ini juga steril, ini pegang pakai tangan kiri. Nih biar kalian gak ribet, ininya sisainnya dikit aja nih. Sisainnya dikit. Nyimpul ya dari sini 1, 2 tuh ya. Oke, masuk ke dalam ya. 1, 2. Oke, baru diambil. Aduh, nggak kelihatan lagi sama putih. Ini ya. Ini kan, ujung ini. Ambil ujungnya. Nih, ini si pudernya tempelin aja di dekat luka sini. Yang nariknya yang tangan kiri nih. Yang megang benang. Aduh, lepas. Nih, nariknya yang tangan kiri. Jangan dua-duanya narik. Ya. Kalau dua-duanya narik, 1, 2. Aduh. Ini ya. Nih, oke. Kalau dua-duanya narik kayak gini, tolong tahan di sini. Ini. Nah, kalau dua-duanya narik tuh, jarumnya apa? Benangnya tuh kebuangnya banyak tuh. Taruhlah ini udah saya kencengin, udah 2 kali simpul, udah terus digunting tuh kan banyak kebuangnya, gitu kan, rumah sakitnya rugi tuh ya. Jadi yang narik cukup yang tangan kiri aja ya, kecuali kalau kalian kidal ya. Yang narik yang satu sisi ini aja, yang dengan jarum ini. Oke. Nih walaupun kidal ya nggak masalah. Jadi nanti yang narik yang bagian ini yang di pinggangnya. Nih sebaliknya, walaupun ini kita nyisain banyak ya, nih saya sisain banyak nih kan sisanya nih ya, tapi kalau yang narik semua ini nggak akan boros benang. 1, 2, mana ujungnya nggak kelihatan.
Ini ujungnya. Iya. Oke, taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Di mana sih? Sini. Tuh, saya taruh di sini. Tuh, kan? Jadi tetap aja yang sisa kebuangnya dikit kan? Ya, walaupun sisanya banyak, karena yang nariknya cuma sisi ini aja. Jangan dua-duanya narik, ya. Walaupun kita sisain segini juga, tapi kalau dua-duanya narik akan ketarik panjang. Ya makanya yang narik sisi satu sini aja. Oke. Nanti kalau kalian mau masuk kerja di rumah sakit, ujian yang nge-actingnya sisanya banyak, ini lagi coret nanti. Oke. Pastiin apa namanya? Pastiin simpul pertamanya kenceng. Simpul pertamanya kenceng. Sorry. Simpul pertamanya kenceng. Jangan sampai simpul pertama itu renggang ya. Karena kalau simpul pertama rong, nih ini kan udah kenceng. Nih kalau simpul pertamanya longgar, taruhlah begini gitu ya. Taruhlah begini. Terus saya simpul lagi. Simpul lagi, simpul kedua, udah ini. Nih, ini nggak akan bisa kencang. Jadi dia cuma keikat sisi atas dan simpul yang ke pertama tadi itu. Tuh, ininya lukanya gini, nggak bisa ini saya paksa kencengin. Kalau mau dikencengin di simpul pertama tadi, tuh nggak bisa, karena udah keikat dia semua. Ya mau nggak mau ya harus dilepas lagi. Oke, ya jadi simpul pertamanya pasti kencang dulu. Oke, ya, coba ya satu-satu ya. Oke, jelas ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sambil aja ya. Iya. Udah dong.